Shalom, selamat pagi jemaat GKRI Bukit Sion di Bogor maupun yang di Liwa. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan kita semua. Dan saya percaya bahwa tiap-tiap hari Tuhan memelihara dan menguatkan kita. Amin. Mari kita naikkan tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Sambil mengatakan Tuhan Engkau baik. Bapa terima kasih karena Engkau hidup. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa bahwa Engkau ada menyertai kami di dunia ini. Sehingga kami tidak sendirian. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, berikan hati kami, hati yang mengucap syukur. Hati yang bergirang karena Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah buat semua kebaikan Tuhan. Dan kami pagi ini mau bersorak bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Angkat hatimu, tinggikan nama Tuhan. Pujian baik dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Angkat hatimu, sembah Tuhan. Puji namanya sebab kebaikannya. Sembah Tuhan. Engkau baik dan luar biasa Bapa. Engkau dahsyat. Kebaikan-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Engkau luar biasa Bapa.
kemurahan-Mu membuat kami hidup. Haleluya, haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita. Pertolongan kita ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib untuk kita semua. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati ibadah pagi ini. Amin. Nats firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dan seterusnya berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena rancangan Tuhan yang sempurna bagi kami. Engkau menetapkan kami dari semula, supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Karena itu kami boleh melewati hari-hari kami, meskipun ada banyak rintangan yang datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi rancangan-Mu tidak pernah sirna bagi kami. Pemeliharaan Tuhan-Mu sempurna bagi kami. Sampai hari ini kami boleh ada, bahkan kami kembali ada dalam bait-Mu, dalam rumah-Mu, yang kami percaya Engkau ada di sini. Tiada yang lain, selain hanya satu pribadi yang kami tinggikan. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah ada di sini untuk melayani umat-Mu, melayani pekerjaan-Mu. Setiap hamba-hamba yang melayani hari ini, kami berdoa supaya dalam pengurapan baru, Engkau memenuhi dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak melayani karena pengalaman. Kami tidak melayani karena talenta. Tapi kami melayani karena kesadaran kami atas panggilan Tuhan yang begitu hebat. Karena itu setiap kami biarlah kiranya Tuhan kuduskan, berkati. Supaya dalam setiap pelayanan hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mungkin mereka ada di tempat-tempat yang lain, di rumah. Setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, juga Tuhanlah yang memberkati. Sehingga semua kami boleh mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Kami taruh ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya itu jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan itulah yang sempurna bagi kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Jemaat Tuhan silakan duduk.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara masih bersuka cita dan siap memuji Tuhan pagi ini? Baik, mari kita bangkit berdiri, jangan duduk dulu. Kita bangkit berdiri, kita salam-salaman kiri kanan, walaupun mungkin serumah, kita peluk ya, anak-anak, suami istri, atau tos dengan tangan. Mungkin ada beberapa keluarga yang ada di rumah bersama-sama ikut beribadah. Puji nama Tuhan, semua tersenyum, semua bergirang, puji nama Tuhan. Tuhan disenangkan lewat puji-pujian pagi ini. Amin. Mari kita bersorak karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Lagu pujian ini sungguh sangat menguatkan kita dan saya sangat suka lagu ini. Mari kita sama-sama menyanyi. Mana tepuk tangannya? Kita imani ya. Haleluya. Mana girangmu? Mana senyummu? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, amin. Sekali lagi kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saudara, mana tepuk tangannya? Takkan pernah Katakan dengan iman, berubah. kasih Tuhan tidak pernah berubah. Hatiku Amin. percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi
Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara silakan duduk. Sambil kita menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah siap untuk mendengar suara Tuhan. Mari berikan telinga kita, sediakan hati kita, buka lebar-lebar untuk firman-Nya. Karena hanya firman Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin. Hanya ada Tuhan yang hidup, maka kita bisa melalui hari-hari kita. Amin. Mari berseru. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Mari panggil Dia. Tuhan, Kau hebat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau hidup, kami ada. Terima kasih Bapa. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Amin. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Katakan, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, Kau bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Amin Tuhan. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Amin Tuhan. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Makasih Tuhan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru,
lebih menyembahmu. Amin. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Katakan, panggil namanya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memanggil namamu, karena namamu ajaib. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau merancang kami serupa dan segambar denganmu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan anggap itu berharga. Kami juga bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami hal yang terbaik dalam sepanjang hidup kami. Ia telah melepaskan kami dari kuasa maut dan memindahkan kami ke dalam hidup yang kekal. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Bapa bagi kami, supaya Ia menuntun kami di dalam kesempurnaan-Mu. Kami beri hormat pujian kepada Allah Tritunggal yang telah mengasihi kami. Waktu ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah bagi kami semua, terutama untuk hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhanlah yang melayakkan sehingga seluruh perkataan adalah perkataan Tuhan. Sehingga kami yang mendengar, kami dibangun, dikuatkan, dan kami boleh menjadi sarana keberkatan bagi-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Salam untuk kita semua. Untuk teman-teman yang ada di pelayanan Bukit Sion Liwa, Lampung. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Bogor, juga Tuhan menyertai untuk kita semua. Saya percaya di tengah-tengah menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, kita tentu punya cara tersendiri untuk mengatasi. Dan saya percaya setiap kita yang mengasihi Tuhan, pasti selalu ada pertolongan Tuhan yang terbaru untuk memberikan kita keluputan. Amin. Nah kita baca bersama-sama dalam bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini. Yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Lai memberi judul hal kekhawatiran. Saya ulangi, Lukas pasal yang ke-22, Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, saya memberi tema kecil, bisa khawatir. Bisa khawatir. Setiap orang bisa khawatir dengan keadaan yang dihadapi. Saya setiap kali selalu antar istri saya ke pasar. Dan saya coba berbicara dengan orang-orang yang tidak pakai masker. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak tidak pakai masker? Kemudian ia menjawab, saya tidak khawatir terhadap virus corona. Karena saya belum mengalami. Dan kalau tertular, saya tahu cara bagaimana mengatasi. Nah, Bapak Ibu, kekhawatiran itu pilihan. Kekhawatiran itu bukan keadaan. Tapi kekhawatiran itu adalah pilihan. Sekali lagi, kekhawatiran bukan keadaan. Tapi kekhawatiran itu adalah pilihan. Sebab setiap kita pasti mengalami keadaan di mana kita akan hadapi. Dan tentu pasti kita akan memilih di mana kita aman. Jadi sekali lagi garis bawahi, kekhawatiran bukan keadaan, tapi kekhawatiran itu adalah pilihan. Pertanyaan, bisakah orang percaya khawatir? Ini pilihan. Jawablah di dalam hatimu, supaya orang lain tidak tahu bahwa kita sedang khawatir. Jawab saja dalam hati. Alkitab berkata kalau kita bisa khawatir, maka ayat yang ke-25 berkata begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta? Pada jalan hidupmu tidak ada. Jadi ternyata kekhawatiran itu tidak menambah sejengkal untuk kita menjadi lebih baik. Kekhawatiran tidak pernah menambah kita sejengkal untuk menjadi semakin lebih baik. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Muncul pertanyaan bagi kita. Mengapa kita suka khawatir? Ini yang menjadi masalah. Penyebabnya kita bisa lihat ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kenapa kita selalu khawatir dan khawatir dan khawatir? Ayat yang ke-28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saya garis bawahi di situ. Hai orang yang kurang percaya. Ayat 29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan jangan cemas hatimu. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi dari ayat 28 sampai 30 kita tahu di sana, mengapa kita sering kali khawatir? Yesus berkata, kamu khawatir karena kamu kurang percaya. Jadi jelas kekhawatiran itu adalah akibat dari sebuah pilihan. Pilihan yang kita ambil adalah kita khawatir disebabkan karena kita kurang percaya. Kata kamu di situ itu menunjukkan kepada murid-muridnya. Kamu khawatir karena kamu
kurang percaya. Mari bersama dengan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya seringkali khawatir karena saya kurang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya tahu mengapa kekhawatiran itu begitu merasuk dalam hidupku. Karena aku kurang punya persekutuan dengan Tuhan. Mengapa kekhawatiran setiap kali menghantui dalam hidupku? Karena aku kurang berdoa. Mengapa setiap kali kekhawatiran itu datang silih berganti dalam hidupku? Karena aku kurang memahami rencananya dalam hidupku. Jadi orang-orang yang khawatir adalah orang-orang yang mulai hilang hubungannya dengan Tuhan. Kurang percaya itu artinya kita tidak taat pada perkataan Tuhan Yesus. Lihat ayat yang ke-22. Dikatakan di sana. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Yesus dapati para murid-muridnya tidak percaya terhadap perkataan Yesus. Sekali lagi, Yesus dapati para murid-muridnya. Mereka tidak percaya dan tidak taat perkataan Yesus. Saya pikir-pikir setelah saya baca bagian ini. Masa Yesus seorang pribadi yang berkuasa? Yesus seorang yang menentukan hidup dan mati bagi kita. Yesus yang telah membuktikan diri maut dikalahkan. Lalu perkataannya, para murid-murid mereka tidak percaya. Saya coba membandingkan dengan beberapa peristiwa lain. Seperti contoh, badai dan gelombang yang seringkali bisa membahayakan hidup kita. Mereka taat pada perkataan Yesus. Matius 8 ayat 26 sampai 27 berkata demikian mengenai ketaatan dari gelombang dan badai. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Wow. Gelombang dan badai saja taat kepada perkataan Yesus. Mengapa kita seringkali tidak pernah taat pada perkataan Yesus? Siapakah kita ini? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Waktu kita tidak taat, dia tidak marah. Dia tidak mengancam. Tapi setiap konsekuensi yang kita ambil, selalu ada harga yang patut kita bayar. Bahaya jika kita tidak taat pada perkataan Tuhan. Saudara mau tahu bahayanya apa? Adam dan Hawa adalah manusia pertama kali diciptakan Tuhan. Dengan kualitas sungguh amat baik. Tinggal di Taman Eden. Segala yang baik ada di sana. Sampai ia dapat melihat Allah face to face. Mata ketemu mata. Tapi ketika mereka tidak taat pada perkataan Tuhan Allah, maka mereka tidak lagi melihat kemuliaan Allah yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan bilang, keluar dari Taman Eden. Sejak itulah manusia bukan lagi hidup dalam kekhawatiran, tapi dia tidak lagi melihat kemuliaan Allah yang begitu penting dalam hidupnya. Abraham sama seperti kita, manusia biasa. Ketika Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, dikasihinya, Abraham taat pada perkataan Tuhan. Ketika Abraham taat pada perkataan Tuhan, dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 di sana dikatakan, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, "Aku akan memberkati berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Ibu bapak perhatikan dengan baik. Ada dua contoh
Orang yang tidak taat seperti Adam, dan orang yang taat, Abraham seperti kita. Waktu dia taat pada perkataan Tuhan, dia tidak pernah kehilangan segala sesuatu yang ia sudah korbankan. Waktu, tenaga, pengabdian, dia tidak kehilangan. Allah tidak pernah menyuruh sesuatu kepada kita untuk tidak dapat kita lakukan. Selalu kita mampu lakukan. Tapi persoalannya, untuk kita dapat melakukan, seringkali otak kita menjadi penentu untuk mengukur mungkinkah. Allah tidak pernah bergantung dengan seorang yang jenius, karena dia sang perancang bagi kita. Itulah sebabnya hidup kita tidak tergantung apa yang kita lihat. Hidup kita sangat tergantung kepada anugerah yang telah diberikan kepada kita. Anugerah yang besar diberikan kepada kita melebihi daripada persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Anugerah itu memberikan kita kemenangan hari demi hari. Percayakah engkau akan perkataan Tuhan? Sebutkan orang-orang sukses yang pernah kalian tahu dalam hidup ini. Mereka bisa gagal, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Sebutkan orang-orang hebat dalam hidup ini yang Anda tahu, tapi mereka bisa mati. Tapi firman Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Percaya pada firman Tuhan, kamu pasti akan teguh jaya. Saya selalu berkata kepada Tuhan di setiap saat bahwa saya ada karena anugerah Tuhan. Dan saya selalu katakan bahwa firman yang saya ucapkan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya tahu dengan kondisi kelemahan saya. Tapi menariknya, setiap kali saya kemana-mana saya tidak pernah membawa kelemahan saya. Saya taruh di tempat dan saya bilang, engkau tidak pernah lebih besar daripada anugerah yang saya terima. Saya tetap masih pakai obat, tapi saya tidak menjadikan obat itu sebagai ketergantungan. Saya selalu sadar, obat itu hanyalah sarana dalam hidupku. Dan saya tahu di dalam segala waktu, Allah bekerja untuk memperhitungkan setiap iman bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jangan kita pakai logika, penting logika. Tapi logika itu tidak bisa nyampe untuk memahami rencananya yang sempurna atas hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau saya suka khawatir, lalu bagaimana solusinya? Saya ingin beritahukan untuk kita. Bagaimana supaya kita mengatasi kekhawatiran yang datang silih berganti dalam setiap pergumulan hidup kita. Alkitab mencatat dan memberitahukan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Prioritas dia di atas segalanya. Seperti Abraham. Dia tahu ada hal yang sangat penting dalam hidup. Tapi tidak ada hal yang lebih penting daripada perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu kita bisa khawatir karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang tetap eksis menjalani hari-hari hidupnya, mereka tidak percaya karena mereka memilih hidup bersama dengan Tuhan. Pasti selalu ada pertolongan yang tersedia bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja. Kami sudah sering kali mendengar firman ini berkali-kali. Tapi persoalannya belum setiap kali kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Kami mau berjanji supaya kami memilih untuk tidak khawatir dengan cara kami mengutamakan Tuhan seperti Abraham. Sehingga firman itu mengisi hati pikiran kami dan kami tidak hidup dengan pengetahuan kami yang terbatas, tapi kami hidup dengan firman yang tidak terbatas yang memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat kami menjalani hari demi hari. Berkati untuk setiap kami, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati siapapun yang mendengar untuk pemberitaan firman Tuhan ini, supaya setiap kami dikuatkan, diberkati, supaya kami mampu mengatasi setiap problema, setiap kekhawatiran, dan setiap masalah yang datang dalam hidup kami. Karena kami tahu bersama Tuhan akan ada jalan keluar yang pasti bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman-Nya. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik.
Karena kita selalu yakin dan tahu bahwa kita sedang memberi di tangan yang tepat. Tangan Sang Pemberi yang sempurna, yaitu Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu siapkan persembahan kita sebagai bentuk korban persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Sehingga semua korban yang kita beri, kita selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Amin. Mari berikanlah setiap persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan melalui nomor rekening bila ibu bapa berkenan untuk bisa meluangkan waktu. Juga ada cara yang lain bisa membawa kepada para pelayan atau petugas gereja sehingga kita dapat menyerahkan setiap persembahan kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa, saudara dengan semua persembahan. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkaulah perancang yang sempurna sampai hari ini kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sendiri yang berkata orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah habis oleh waktu dan masalah. Tuhan tetap bekerja untuk memberi yang terbaik bagi mereka yang mengasihinya. Itulah sebabnya kami terus melengkapi diri dari waktu ke waktu. Supaya dalam perform kami didapati Tuhan dan sesama. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang berkenan kepadamu Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu itu sebagian kecil dari apa yang kami korbankan bagimu ya Tuhan. Terlebih besar kami sudah menerima yang daripada Tuhan. Bahkan membuat kami bersuka cita, berbahagia bersama suami istri di tengah-tengah keluarga. Bahkan lebih daripada cukup segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami terus berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi. Supaya diberkati atas hidup mereka. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang sempurna memberikan keberhasilan. Agar setiap kami boleh tahu bahwa Tuhan bekerja memberi lebih daripada yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan, di minggu yang berjalan, ada beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Secara khusus, di tanggal 18 November, ada hambanya Pendeta Dodi Patras, yang Tuhan kembali memberikan dia kesempatan, dengan 1 tahun lagi, pertambahan usia baginya. Tuhan biarlah kiranya Engkau memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati dia dengan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang telah Tuhan janjikan. Berikan dia hati yang bijaksana sehingga dalam hidupnya ia melakukan apa yang terbaik dan memuliakan nama-Mu. Berkati dalam rumah tangga dan pekerjaannya sebagai seorang hamba. Tuhan menolong dia dalam tahun-tahun yang dilewati. Kami juga bersama-sama berdoa. Ada beberapa saudara-saudara kami juga
yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami doakan untuk Pak James, kiranya Tuhan menolong dia dari kelemahan fisik yang sedang ia alami. Mohon biarlah kiranya Tuhan beri dia kekuatan, memberikan dia kemampuan supaya ia dapat menjalani ujian yang harus ia hadapi. Kami percayakan kepada Tuhan semua sarana yang digunakan, biar Tuhan kuduskan dan berkati. Dan kami tahu dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan lepaskan dia dari segala virus apapun saja. Dan Tuhan berkati istri dan anak-anak. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Pak Yarmanto. Tuhan juga berkati. Kami juga doakan untuk orang tua kekasih kami, Oma Opung Siti, yang sudah sekian lama terbaring dan tidak berdaya. Mohon biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menolong menghiburkan dia, sehingga ia selalu mengalami kekuatan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati untuk anak cucu menantu. Juga Tuhan berkati orang-orang tua kami di gereja. Ada Tante Susi, ada Mami Sandi, ada Ibu Lita, ada Oma Iing, ada Oma Natali, ada oma-oma yang lain. Yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu dari setiap orang-orang tua kami di gereja ini. Supaya kiranya selalu Tuhan memberi kekuatan baru dalam hidup mereka. Agar mereka dapat menjalani hari-hari dengan sukacita. Berkati anak cucu menantu mereka. Supaya mereka semua dipelihara di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja yang ada di Bukit Sion Bogor. Tuhan berkati hamba-hambamu, berkati para majelis, berkati para pelayan altar. Semua kami yang terlibat ambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan juga menolong. Sehingga dengan berbagai-bagai pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah semuanya Tuhan sempurnakan. Kami tidak dapat menjangkau mereka satu persatu, tapi kami tahu tangan Tuhan melalui doa kami. Mereka akan ditolong satu persatu oleh Tuhan. Sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah di tengah-tengah pergumulan, biarlah mereka tetap memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat semua impian dan harapan dari setiap umat-Mu. Tuhanlah yang menolong bagi kami. Sehingga kami boleh berkata di dalam segala hal, Tuhan bekerja memberi yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau mereka yang jauh, mari biarlah kiranya Tuhan yang ketuk pintu hati ingatkan. Sehingga mereka tahu bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan, ada rencana kami di bulan Desember, kami akan bersama-sama untuk merayakan ulang tahun gereja dan juga Natal. Tuhan kiranya menolong kami dengan berbagai konsep yang sedang kami pikirkan. Biarlah semuanya itu Tuhan mampukan kami. Sehingga yang terbaik kelaknya, yang itu kami akan lakukan bersama-sama. Tuhan menolong kami semua. Bahkan untuk pelayanan-pelayanan di minggu pagi yang seperti ini. Dari setiap teman-teman yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk merekam, biarlah Tuhan yang memberkati. Adik kami, Deren, yang harus bekerja keras untuk mengotak-atik IT ini. Tuhan memberikan dia hikmat kecerdasan, agar dengan kekuatan yang daripada Tuhan, ia dapat menyelesaikan semua rekaman itu dengan baik. Dibalas berlipat kali ganda bagi semua kami yang melayani. Ditolong oleh Tuhan, dibuat berhasil, dijawab dari setiap masalah demi masalah pergumulan yang kami lalui. Sehingga setiap kali kami boleh berkata, Tuhan baik dalam segala hal bagi kami. Kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang melanda bangsa kami. Kami bersyukur sudah ada vaksin yang ditemukan oleh pemerintah kami dan akan dilaksanakan untuk penerapannya di bulan yang akan berjalan. Kami berdoa supaya semua regulasi, peraturan dapat diatur dengan baik. Dan kami masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan dengan bijaksana. Kami percayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Sehingga pemerintah kami dengan arif dan bijaksana, mereka dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kami juga doakan ada sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu jalannya pemerintah dengan berbagai cara. Kami doakan supaya orang-orang ini sadar, sehingga mereka tahu bahwa ini bangsa sendiri. Sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.
Kalaupun itu hanya karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Kami berdoa supaya mereka juga diberkati dalam pekerjaan yang lain. Mereka tidak mengganggu jalannya ketertiban dan kesejahteraan bangsa ini. Dengan mereka menggadaikan seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk mereka lakukan. Kasihani bangsa kami yang besar. Berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di berbagai pelosok. Tuhan memberkati hamba-hambamu. Teristimewa kami juga berdoa untuk GKRI secara sinodal. Tuhan berkati MPS, MPMD, Gereja Lokal Pos PI, supaya dengan bijaksana para pemimpin kami dapat menetapkan sesuatu yang membangun dan saling bekerja sama untuk kemajuan GKRI ke depan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia persiapan sidang di tahun 2021. Tuhan berkati sehingga kami pun juga dapat bekerja bersama-sama untuk memikirkan dalam hal untuk pengadaan dana. Tuhan berkati untuk semuanya itu. Kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami sungguh-sungguh percaya Tuhan baik bagi kami semua. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu dari setiap pergumulan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan itulah yang kami nantikan dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga, di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Karena itu tadahkanlah kedua tangan di hadapan hadirat Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah atas kita berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya akan semua janji-Mu. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita satu dulu sejenak. Dengan bersateduh maka berakhir pula ibadah kita pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.